Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Senin tanggal 11 Mei 2020, Ramadan yang ke-18. Artinya 2 minggu lagi, tidak sampai ya. Sekitar 12 hari lagi kita akan menyongsong hari Idul Fitri ya, Hari Raya Idul Fitri. Itu sekitar 12 hari lagi. Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Insya Allah di dalam Ramadan tahun ini, meskipun berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, namun keceriaan, kebahagiaan, dan keindahan ya daripada menjalankan ibadah puasa ini penuh dengan hikmah, penuh dengan suatu perjuangan yang cukup hebat ya, karena pada Ramadan tahun ini bertepatan dengan maraknya wabah penyakit corona atau dengan sebutan COVID-19. Insya Allah setelah kita mengalami satu masa di mana COVID-19 ini sedang top-topnya, atau boleh dikatakan sebagai peak seasonnya, maka kita akan juga mengalami masa pasang surutnya, di mana pasang itu dimulai dan berakhir dengan surutnya daripada COVID-19 ini. Tentu yang kita harapkan adalah bahwa peak seasonnya sesungguhnya sudah berlalu ya. Namun juga kita belum tahu yang secara pastinya. Mungkin juga masih agak lama ya, mungkin juga bisa setelah Lebaran, atau mungkin juga karena saya baca di di berita ya, ada pemberitaan ya, bukan sekedar baca ya, nonton di pemberitaan di televisi, itu diumumkan bahwa korban meninggal sudah mencapai hampir 1.000 ya. 1.000 itu korban kasusnya 14.000 ya, dimana ini jumlah yang cukup cukup banyak ya. Kalau disamakan dengan kasus lain, korban sampai hampir 1.000 itu sudah termasuk korban meninggal terutama itu. Kalau di tempat lain itu 500.000 aja dianggap sebagai genocide ya, atau pembantaian. Namun ini bisa dikatakan sebagai ajal dari Tuhan ya. Tapi itu tidak bisa dikatakan sebagai sebagai balasan Tuhan kepada manusia, umat manusia. Tapi bisa juga orang yang tidak bersalah juga ikut menjadi korban, seperti yang setelah lalu ya. Bahkan orang yang niatnya baik untuk menolong ya, seperti dokter, perawat, tenaga medis, itu kan niatnya baik ya menolong, juga menjadi korban meninggal ya. Artinya bukan termasuk azab dari Tuhan ya. Azab memang dari Tuhan, tapi bukan termasuk azab ya. Karena itu termasuknya kalau boleh dikatakan seperti fisabilillah, bisa dikatakan sebagai heroik atau pejuang ya. Itu bisa dikatakan sebagai pahlawan loh itu, seperti dokter-dokter yang menolong, dokter, perawat, tenaga medis, pokoknya yang meninggal dalam keadaan tugas di di masyarakat, itu boleh dikatakan sebagai heroik ya, sebagai pahlawan. Nah, dari jumlah sebesar itu, kalau di luar bisa dikatakan ya, bukan di luar saja, di luar juga saat ini menganggap sebagai azab Tuhan ya, bukan sebagai genocide, bukan sebagai pembantaian, bukan sebagai korban massal dari kekejaman suatu rezim. Tapi memang ini kalau menurut saya jumlahnya itu hampir sama ya. Karena jumlah dari 500 orang saja yang meninggal boleh dikatakan itu pembantaian massal.
hingga sampai ribuan atau mungkin sampai jutaan ya, seperti kejadian yang masa lalu, zaman-zaman apa itu ya, Napoleon bahasanya gitu, zaman-zaman Iskandar Zulkarnain itu kan, Ottoman, itu boleh dikatakan sebagai pembantaian massal ya. Tapi sekarang tidak bisa dikatakan sebagai pembantaian massal karena itu tergantung termasuknya apa namanya, korban dari penyakit. Jadi boleh dikatakan apa namanya, ajal biasa ya, tergantung daripada kehendak Tuhan gitu ya. Semoga wabah ini secepatnya lenyap dari bumi pertiwi di Indonesia dan dari dunia lah pokoknya. Kemana, entah mungkin pergi ke mana, ke planet lain lah gitu ya, mungkin ke bintang-bintang yang lain. Bukan maksudnya ntar bintang nanti dikaitkan sama yang lain-lainnya, maksudnya ke dunia luar ya, ke di luar dari angkasa kita, di luar dari orbit bumi ya. Nah itu yang saya harapkan seperti itu. Atau mungkin itu kan datang dari Tuhan, Tuhan kembali lagi mengembalikan ke tempat asalnya ya, gitu ya. Saya yakin sekali bahwa COVID-19 ini adalah azab ya, adalah ujian dari Tuhan. Tuhan memberikan suatu azab kepada umat manusia, di mana manusia telah diperingatkan berkali-kali oleh Tuhan itu tidak menghiraukan atau tidak mengindahkan, sehingga Tuhan marah gitu loh. Tuhan maha kaya, Tuhan maha segalanya, Tuhan maha bisa dari segala apa yang dipunyai kebisaan dari manusia. Manusia tidak lebih pintar dari Tuhan gitu loh, maksudnya seperti itu. Jadi sepintar-pintarnya manusia tidak bisa melawan Tuhan gitulah, maksudnya seperti itu ya. Sehingga kepatuhan daripada manusia itu sudah semakin berkurang, atau sudah mengingat Tuhannya itu semakin berkurang, sehingga Tuhan marah gitu. Sedangkan Tuhan menciptakan manusia itu kan beserta aturannya itu ya di dalam Al-Quran misalnya kan, di dalam Injil, di dalam apa ya, pokoknya kitab-kitab suci agama. Itulah aturan-aturan yang yang diturunkan oleh Tuhan. Jadi setiap umat diturunkan oleh Tuhan itu ada aturannya gitu loh. Mulai dari zaman Adam, mungkin sebelum Adam, zaman-zaman purba misalnya kan, kemudian bumi, kemudian langit dan sebagainya diciptakan oleh Tuhan, itu beserta aturannya. Peredaran daripada planet-planet, kemudian satelit-satelit, itu Tuhan yang atur dengan orbitnya. Nah, kenapa adanya bintang jatuh misalnya kan, karena itu sudah tidak mengikuti orbit dari Tuhan. Itu pun juga kehendak Tuhan juga gitu loh. Jadi kemarin katanya diinformasikan bahwa akan ada bintang jatuh ya, mungkin bukan saja tak satu tapi ada 7. Itu saya baca juga di informasi di berita ya, seperti itu di baik internet maupun di televisi. Nyatanya juga sekarang tidak ada. Ini sudah tanggal 18 ya, sudah tanggal 18 Ramadan, itu kan diperkirakan pertengahan Ramadan ya, tapi bisa juga dikatakan 18 ini masih pertengahan ya, tidak sepenuhnya sudah melewati dari masa itu kan hanya perkiraan manusia, itu perhitungan matematisnya manusia di situ. Namun juga Tuhan itulah tidak bisa dikejar. Ilmu Tuhan tidak bisa dikejar. Kita bisa belajar apa yang ada pada diri kita, tapi untuk mengetahui seberapa hebatnya ilmu Tuhan itu tuh sulit, susah, tidak bisa tidak bisa di tracing ya. Itu saya kira itu saja dari saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.